Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, penuh dengan berkat, penuh dengan pertolongan Tuhan. Kalau menurutmu keadaanmu sedang tidak baik hari ini, biarkan kasih dan anugerah Tuhan mengubahkan keadaanmu menjadi baik dan penuh dengan anugerah dan kebaikannya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu bukan hanya terdiri atas kata-kata, tapi terdiri dari kuasa. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan Yesus baik, Engkau mengasihi setiap kami. Berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Firman Allah hari ini adalah hambatan dalam mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Allah mengatakan awal mulanya rusaknya hubungan manusia dengan Allah adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, Alkitab mengatakan semenjak itu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Ketakutan mulai muncul, permasalahan mulai ada, Hawa dan Adam mulai saling menyalahkan dan iblis mengambil keuntungan di tengah-tengah tersebut. Firman Allah mengatakan Yesus datang ke dunia Adam kedua untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Bapa di surga. Firman Allah dalam Matius 8 ayatnya yang ke-1 dan ke-3 mengatakan demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sakit kusta adalah penyakit yang bukan hanya memakan kulit atau tubuh orang tersebut, tapi adalah penyakit yang sukar disembuhkan dan disebut sebagai penyakit yang mengalami kutukan dari Allah. Ada orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat menyembuhkan penyakitku ini. Banyak dari kita memiliki pemikiran bahwa Tuhan belum tentu mau menyembuhkan penyakit kita. Tuhan belum tentu mau menolong kita. Bahkan mungkin kita berdoa, Tuhan, kalau misalnya Tuhan Tuhan bisa kasih ini. Saya percaya bahwa dia Bapa yang baik, dia selalu mau yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau menurut Tuhan itu baik, maka bukan hanya dia mau, tapi dia pasti akan melakukannya buat saudara. Kalau menurut Tuhan itu memang akan menimbulkan kebaikan bagi saudara, membuat saudara makin mengenal Tuhan, makin mendekat kepada dia, maka dia pasti akan melakukannya buat saudara dan saya. Yang menghambat kita mengalami keindahan Tuhan, mengalami surga di bumi, mengalami hubungan yang intim sama Tuhan. Salah satunya adalah rasa curiga atau rasa curiga kepada Tuhan. Kita memakai rasa curiga sebagai proteksi diri yang berlebihan dalam hidup kita. Contoh rasa kecurigaan pada Tuhan yang pertama adalah Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Contoh dalam firman Tuhan adalah ketika badai datang dan murid-murid sampai berpikir bahwa Yesus tidak peduli kepada mereka. Padahal Yesus ada di dalam kapal. Alkitab mengatakan badai datang dengan begitu kencang. Kalau kapal itu tenggelam, bukan hanya mereka yang susah, Yesus pun juga mengalami kesusahan. Beberapa dari murid-murid berkata, Tuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi sama mereka. Namun para murid terlalu fokus kepada badai tersebut sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka harus datang sama Tuhan, berdoa, meminta tolong sama Tuhan. Contoh kecurigaan yang kedua adalah bukan hanya Tuhan tidak peduli sama kita. Yang kedua adalah Tuhan menahan berkat terbaiknya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang benar itu, maka kamu akan jadi seperti Allah. Mungkin Adam dan Hawa berpikir bahwa Allah gak mau mereka jadi sama kayak Allah. Padahal Alkitab mengatakan sebelum mereka memakan buah pengetahuan itu, Allah telah menciptakan Adam dan Hawa
berdasarkan gambar dan image-nya. Contoh kecurigaan yang ketiga adalah Tuhan mengejar kesalahan kita. Kita berpikir Bapa adalah Allah yang di surga duduk di tatanya, memantau kita 24 hour dan menanti kita buat salah. Dan kalau kita salah, dia langsung panggil malaikatnya untuk sikat kita, untuk hajar kita. Yes, Allah benci dosa. Yes, upah dari dosa adalah maut, tetapi Allah bukan Bapa di surga yang menanti engkau berbuat salah. Bahkan sebelum kau berbuat salah, dia kirimkan orang-orang untuk saudara tidak jatuh ke dalam kesalahan. Firman Allah mengatakan demikian dalam Mika 7:18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biar Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Ketika kita berbuat kesalahan, kita berpikir bahwa Tuhan sudah menunggu kita berbuat dosa dan langsung menghukum kita. Kita curiga, rasa curiga kita hanya dapat dikalahkan dengan rasa percaya kita. Percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran bahwa Tuhan sayang sama saudara. Tuhan punya rancangan yang besar sama saudara. Tuhan tidak pernah berniat engkau untuk hancur, jatuh. Masalah-masalah yang terjadi bukan karena Tuhan benci atau karena Tuhan marah sama saudara. Tapi masalah-masalah yang terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Melalui badai kehidupan, kita dapat melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai kita. Saya berdoa agar kebenaran ini dapat membuat engkau berani mendekat kepada Tuhan, mengalami kasih dan anugerahnya, dan menikmati kasih setianya. Tuhanmu bukan Allah yang pemarah. Tuhanmu bukan Allah yang tidak peduli sama engkau. Tuhanmu tidak pernah menahan berkat yang terbaik untuk saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kenal, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, bagi semua